Baik, dalam video kali ini kita akan langsung mempraktekkan web scraping dalam Python. Ya, sebelumnya ada beberapa library yang kita butuhkan. Yang pertama adalah Beautiful Soup. Ya, Beautiful Soup adalah sebuah library yang memudahkan kita untuk menavigasi sebuah source code HTML. Lalu selanjutnya ada Panda. Ya, Panda ini sebuah data frame. Ya, data frame ini nanti berguna ketika kita sudah mengambil data-data yang kita butuhkan. Ya, nanti kita akan tampung dulu di data frame. Ya, data frame. Oke. Kedua package ini dapat kita dapatkan secara mudah kalau kita udah menginstal Anaconda, ya, Anaconda. Nah, Anaconda. Jadi kalau misalkan kita mau pakai Python itu, saya selalu merekomendasikan downloadnya Anaconda aja, ya, karena Anaconda itu Python yang sudah dilengkapi dengan beberapa package. Ya, di sini ada IPython. Ya, IPython ini merupakan sebuah mungkin semacam IDE-nya seperti itu, ya. Nanti kita akan codingnya di IPython. Lalu ada juga Beautiful Soup, ya, Beautiful Soup yang tentu saja sudah saya jelaskan sebelumnya, ini akan diperlukan. Lalu ada Panda juga, ya, Panda ada juga di sini. Ya, jadi cukup install Anaconda aja, nanti kita sudah punya dua ini. Oke. Studi kasusnya apa? Studi kasusnya kita akan melakukan scraping untuk bineka.com. Ya, bineka.com ini untuk top level URL-nya, ya, endpoint-nya adalah bineka.com search iPhone, gitu ya. Jadi saya ingin mengambil semua nama-nama iPhone di sini, ya, beserta harganya, ya, ya, sehingga nanti kita bisa sorting harga yang paling mahal, harga yang paling murah, dan seterusnya, gitu ya. Oke, kita akan langsung buka IPython-nya, ya. Saya akan aktifkan dulu CMD-nya. Saya meletakkan project saya di scraping, ya, lalu ada juga di folder notebook. Oke, langsung saya jalankan IPython notebook. Oke, lalu dia akan membuka sebuah localhost 88 yang isinya adalah, sekarang namanya Jupyter, ya, dulu masih IPython notebook. Oke, kita buka scraping binekanya, ya. Di sini sudah saya buat notebooknya, ya. Nanti tinggal saya jelaskan saja. Oke, yang pertama kita harus inisialisasi dulu. Oke, saya akan besarkan dikit. Ya, kita harus inisialisasikan dulu URL lib. Ya, URL lib pertama kita ambil dulu URL lib. Ini digunakan untuk membaca source code dari endpoint kita. Ya, endpoint kita adalah bineka.com search iPhone, ya. iPhone ini karena dia merupakan sebuah keyword, ya. Saya menempatkannya dalam string terpisah seperti ini, ya, sehingga nanti saya bisa ganti secara mudah kalau misalkan saya mau scraping keyword lainnya, gitu ya. Jadi saya pisahkan di sini, lalu menggunakan sintaks URL open, ya. Di sini tinggal dipastekan endpointnya, lalu kita panggil function read, gitu ya. Oke, coba saya eksekusi. Oke, semoga internetnya cepat. Aduh, sepertinya lambat. Oke, sudah. Oke, di sini, ya, di sini dia akan keluar bahwasanya tipe HTML yang barusan saya tarik ini adalah string. Oke, tipenya string, lalu di sini saya outputkan 1000 karakter pertama. Ya, 1000 karakter pertama, ya. Di sini dapat lihat ini merupakan source code dari halaman HTML ini. Ya, kalau nggak percaya saya bukakan, ya. Saya bukakan. Nah, nih dapat lihat, ya, doctype, terus di sini ada mencari produk, search produk, dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini. Ya, doctype. Di sini juga ada mencari produk, search produk. Jadi ini merupakan source code dari halaman HTML yang ini. Oke, kita sudah dapatkan source code-nya. Sekarang tinggal kita panggil Beautiful Soup-nya, ya. Lalu kita parsing HTML yang ini, ya, HTML yang ini ke dalam sebuah konstruktornya Beautiful Soup. Ya, Beautiful Soup, lalu kita gunakan parser LXML. Ya, lalu nanti akan ditampung di sebuah objek soup, ya, kalau misalkan kita outputkan. Nah, tipenya, ya, tipe soup ini merupakan sebuah kelas Beautiful Soup, ya. Jadi bukan lagi merupakan sebuah string, ya, cuman karena kita sudah memparsing string ini ke dalam Beautiful Soup, maka sudah dalam objek Beautiful Soup. Nah, kalau kita outputkan, mungkin outputnya hampir sama, ya, outputnya hampir sama dengan yang ini, cuman sebenarnya ini sudah dalam objek Beautiful Soup. Ketika ini sudah dalam objek Beautiful Soup, kita bisa menelusurinya secara mudah nantinya. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Nah,
di sini ya, sub ini ya, kita sudah punya sub ya. Sub ini kita sudah bisa kenakan ke fungsi-fungsi Beautiful Soup. Contohnya yang pertama adalah find all. Oke, sebelum ke sini ya, kita akan analisa dulu. Kita mau mengambil apanya sih? Kita ingin mengambil nama ya, nama ini. Lalu kita ingin juga mengambil harga. Ya, jadi cuma dua hal aja, nama dan harga. Oke, sebelumnya kita telusuri dulu. Kira-kira ya, kita bisa manfaatkan tag apa sih? Ya, kalau kita lihat di sini, kita punya setiap item ini berada dalam tag prod item ya, di tag LI ya, dalam kelas prod item ya, tag LI dalam kelas prod item. Oke, berarti mungkin kita bisa manfaatkan itu ya, kita bisa manfaatkan itu di sini ya. Jadi saya ingin mencari semua LI yang mempunyai kelas prod item ya. Karena kalau misalkan saya LI saja, kemungkinan kan di tag-tag lain ada LI juga ya, ada LI yang lain. Cuman kalau misalkan saya spesifik ke LI yang mempunyai kelas prod item, akan sangat besar kemungkinan saya akan berada pada source code yang ini, ya, yang cukup hanya pada list produknya saja. Oke, di situ. Lalu setelah saya dapatkan find all itu, saya tampung ke sebuah variabel product. Lalu akan saya produk ini nantinya akan menjadi sebuah list ya, akan menjadi sebuah list karena di sini find all ya. Dan tentu saja karena tadi kalau kita lihat ya, LI prod item kayaknya dia kan banyak ya, dia banyak. Sehingga tentu saja di produk ini juga merupakan kumpulan dari LI prod item tersebut. Oleh karena itu kita bisa looping ya. Kita akan cari kira-kira kira-kira nama yang ada di sini ya, itu ada di tag mana, sama harga yang ada di sini di tag mana ya. Karena di sini ya, di dalam sini di looping ini sudah merupakan satu LI ya, jadi di tiap-tiap LI. Jadi kita akan buka ya, lalu mungkin lebih gampangnya kita langsung inspeksi aja ke namanya. Nah, ke namanya di sini. Oh, ternyata dia ada di tag span ya, kelasnya adalah prod item full name. Nah, berarti kita bisa langsung menuju ke situ saja ya. Oh, ternyata dia ada di tag span ya, dan dia ada di kelas prod item full name. Ya, jadi p.find ya, find. Kenapa nggak find all? Ya, karena di sini saya yakin bahwasannya di dalam LI yang ini prod item full name-nya itu cuma satu. Ya, prod item full name-nya cuma satu di dalam LI yang ini. Ya, prod item full name cuma satu. Jadi cukup dengan find saja. Kalau dengan find saja, dia tidak akan mengeluarkan list, tapi dia langsung mengeluarkan satu objek saja. Ya, satu objek saja, karena di sini saya menambahkan getText ya. GetText berarti saya temukan elemennya, lalu saya ambil inner HTML-nya. Ya, yang ada di dalam HTML-nya saya ambil ya, lalu ditempatkan di sebuah. Oke, lalu di sini saya belum menempatkan ke sebuah variabel, langsung saya print di sini. Saya hanya ingin menunjukkan saja. Lalu yang kedua juga saya ingin mengambil price-nya ya, Kalau price-nya bisa kita lihat di sini. Oke, price-nya ada di prod item price ya, prod item price. Jadi kita juga bisa langsung, dia juga ada di tag span dan ada di kelas prod item price. Jadi langsung ke dalamnya sini. Lalu saya getText ya, Oke, mungkin yang ini saya hapus dulu ya. Kita akan lihat dulu kira-kira jadinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi ada Apple iPhone 5s, lalu ada harganya di sini. Ya, ada harganya di sini beserta delimiter komanya di sini. Oke, tentu saja kalau misalkan kita mau buat analisa data gitu ya, kita kan harus hilangkan RP sama komanya ya, biar nanti bentuknya langsung dalam numerik seperti itu. Ya, kita replace RP-nya. Ya, lalu kita replace komanya dan kita replace spasinya ya. Jadi di sini RP ada spasi di sini ya, kita harus replace juga. Oke, kalau misalkan saya running yang ini. Oke, ya jadi sudah full number seperti itu. Oke ya, berarti di sini kita sudah bisa mendapatkan nama dan harga. Ini sebenarnya sudah terpenuhi objektifnya. Ya, cuman kan kita harus menyimpannya dalam sebuah dataset ya. Oleh karena itu kita butuh Panda. Ya, kita butuh Panda. Jadi ini samain dengan yang di atas ya, cuma di sini saya tampung nama produk dan harga produknya ke sebuah
list ya, ke sebuah list seperti itu. Oke, ini sama, cuman saya tampung di variabel nama dan harga. Lalu harganya sendiri itu kalau di Bineka itu kemungkinan dia ada out of stock gitu, out of stock. Di sini kebetulan sepertinya nggak ada out of stocknya. Oke, kadang-kadang di sini ada out of stock gitu, out of stock. Jadi kita harus tangani itu karena di situ kan dia nanti bisa jadi akan merusak data gitu ya. Dia bukan merupakan numerik gitu. Oke, kalau misalkan ketemu out of stock maka kita tidak akan ambil datanya. Kalau misalkan kalau misalkan dia out of stock kita tidak akan ambil harganya, tidak akan ambil datanya. Oke, yang terpenuhi ya, yang masih ada stoknya kita akan append ya. Append ini adalah fungsi untuk menambahkan ke list nama dan harga produk. Nah, harga produk ini tentu saja kita akan kenakan fungsi yang sama seperti tadi dan kita akan konversi ke integer ya, kita akan konversi ke integer agar nanti di data frame-nya tepat gitu ya, tepat tipe datanya. Oke, kalau sudah nama produk dan harga produk ini kita masukkan ke sebuah dictionary ya. Dictionary ini nantinya akan menjadi input untuk Panda data frame-nya ya. Panda data frame, product dictionary, kolom yang mau kita inputkan apa ya ke data frame-nya. Oke, di sini sudah masuk ke sebuah data frame df ya. Kalau misalkan kita lihat, oh ya, di sini selain itu saya juga mau sort values-nya. Jadi data frame ini mempunyai banyak fungsi ya. Jadi kita bisa anggap data frame ini seperti spreadsheet gitu ya. Seperti spreadsheet kita bisa sorting, kita bisa filter dan segala macam hal ya. Banyak sekali fungsi yang kita bisa dapatkan. Lengkapnya kita bisa lihat di dokumentasinya Panda. Oke, kita coba yang ini salah satu fungsinya yaitu sort values. Kita running. Nah, ya di sini dapat dilihat bahwasannya sudah keluar ya data yang ada di data frame dan di sini sudah diurutkan secara ascending harganya. Jadi harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal ya. Apple iPhone 6 Plus 128 GB gold 15 juta. Oke, ya. Oke, di sini kita sudah punya data frame harga-harga iPhone beserta namanya. Lalu selanjutnya apa? Kita bisa simpan ke lokal ya. Ke lokal di sini saya ambil cara yang paling simpel saja, itu simpan ke CSV. Ya, simpan ke CSV, caranya adalah df.toCSV, nama CSV-nya lalu separatornya. Oke, saya coba running. Oke, kalau sudah akan saya coba buka. Oke, di sini sudah ada bineka.csv-nya, saya coba buka. Nah, di sini sudah tertampil data yang tadi. Ya, data yang tadi memang yang ini tidak urut ya, tidak urut berdasarkan harga ya, hanya urut berdasarkan urutan listnya tadi. Ya, oke. Di sini sudah berhasil berarti ya, objektif kita sudah tercapai ya untuk mengkonversi, untuk men-wrapping data bineka sampai ke bentuk CSV.